Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Top Speed MotoGP dipersembahkan oleh Di luar perusahaan minuman, Oil Company juga suntikan dana besar di MotoGP. Petronas asal Malaysia head-to-head dengan Repsol, perusahaan migas asli Spanyol. Petronas punya komitmen tinggi pada ajang motorsport dunia dan ada di lingkup MotoGP sejak 2009 saat modal 24 juta euronya membuat mereka jadi bagian tim Fiat Yamaha. Dengan keuntungan tahunan ratusan triliun rupiah, rasanya bukan perkara besar bagi mereka terus berkibar di MotoGP. Meski ada kemungkinan budget tahun depan membengkak akibat harus membayar kontrak Valentino Rossi hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Beda dengan Petronas yang baru masuk motorsport di era 2000-an, Repsol adalah partner lama Honda sejak tahun 90-an. Sama-sama didirikan oleh negara, Repsol punya pangsa pasar lebih luas hingga Amerika Latin karena membeli perusahaan migas Argentina di tahun 1999. Keuntungan tahunan mereka naik pada 2019, namun secara umum masih kalah besar dibandingkan dengan Petronas. Seri kedua GP Andalusia berhasil pukau jutaan penonton layar kaca. Di balik sekelumit drama, seri kedua sajikan cerita dan fakta. Ini pertama kalinya The Baby Alien absen balap sejak debutnya di kelas MotoGP. Setelah terakhir kali tak bisa mengikuti balapan Moto2 di GP Valencia 9 tahun lalu pasca pemulihan cedera mata. Di atas lintasan bersuhu 59 derajat Celcius, El Diablo kembali pimpin balapan di baris paling depan setelah jadian tercepat di sesi balap single. Mirip dengan capaian Jorge Lorenzo di tahun 2010, namun saat ini Quartararo dianggap lebih bergengsi karena Porfera meraihnya bersama tim pabrikan. Baris di urutan keempat, The Doctor berhasil start dengan sempurna dan merangsak bariskan trio guard Putala di baris depan, Pak Raja Andalusia. Belum lewat tikungan pertama, Circuito de Jerez sudah berikan petaka. Miguel Oliveira harus sudahi balapan lebih awal setelah terlempar high side keluar lintasan. Sengit Rossi dan Viñales di belakang Quartararo warnai persaingan hingga lap ke-10. Jelang 15 lap tersisa, The Top Gun tercecer hingga posisi 6 setelah melebar dan tersalip dua satelit Ducati dan Morbidelli. Andalusia seperti berikan tulah bagi para tim pabrikan. Lewat aksi Quartararo, Pecco Bagnaia, hingga Takaki Nakagami membuat Yamaha, Ducati, dan Honda akui tim satelit lebih unggul di seri kedua ini. Aksi paling impresif dilakukan Bagnaia yang hampir catatkan dua satelit di podium setelah sempat ambil alih posisi milik Rossi. Jerez pun kembali tak ramah. Suhu di lintasan berkontribusi terhadap engine failure dari Desmos Sedici milik Pecco Bagnaia. Total, 8 rider tak tuntaskan balap dengan berbagai insiden ini pun untungkan tim kelir biru. Bak domino efek, dua pabrikan Yamaha pun kembali kuasai posisi 2 dan 3. Top Gun yang kembali temukan ritem, sukses ambil alih kembali posisi kedua di sisa 2 putaran.
Hingga akhir bendera finish terkibar, El Diablo melenggang tak terkejar di posisi pertama. Raihan ini jadikan Quartararo sebagai pembalap Prancis tersukses dalam sejarah MotoGP. Di belakang Maverick Viñales yang ada di posisi kedua, Valentino Rossi sukses catatkan jadi pembalap tertua yang pernah naik podium sepanjang sejarah MotoGP di usia 41 tahun 159 hari. Yamaha berhasil kembali jajahi podium MotoGP, mengulang raihan GP Australia musim 2014 lewat Rossi, Jorge, dan Bradley Speed saat itu. What a race, GP Mania! MotoGP adalah ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Tak salah jika dalam penyelenggaraannya butuh persiapan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Lalu bagaimanakah mereka mempersiapkan segala keperluan dalam event balap MotoGP di tiap serinya, dari satu negara hingga ke benua lainnya? Pada setiap seri MotoGP, memobilisasi logistik jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta. Jika jarak waktu antar balapan digelar hanya berselang 1 minggu, mereka cuma memiliki waktu 36 jam untuk mengemas semua perlengkapan untuk pindah ke sirkuit berikutnya. Di musim normal, ribuan paket kargo seberat ratusan ton ini diangkut melalui semua jalur lalu lintas, melewati batas 14 negara dan 4 benua. Moving treatment berbeda dilakukan pada saat seri MotoGP di Eropa seperti saat ini. Pendistribusian kelengkapan balap dilakukan melalui jalur darat dengan mengerahkan setidaknya 150 hingga 180 truk kontainer. Dorna membutuhkan 16 armada truk untuk mengangkut semua kebutuhan penyelenggaraan. Sedangkan ratusan truk lainnya menarik kendaraan tim, hospitality, kontainer, dan motorhome. Untuk memastikan kelancaran lomba, kelengkapan pedok dan garasi tim jadi prioritas distribusi logistik. Selain digelar tanpa penonton, plus pembatasan keterlibatan kru, balapan di Andalusia telah usai. Namun, cerita tentang perhelatan seri kedua MotoGP musim 2020 ini masih tinggalkan kesan tersendiri bagi para pencintanya. Terselip beberapa momen menarik yang terjadi di daratan Spanyol pekan lalu. Nah, untuk menjawab rasa penasaran GP Mania semua, ini dia ulasan lengkapnya dirangkum spesial oleh tim Top Speed MotoGP Trans 7 dalam 7 Moments in Andalusia. Cuaca Eropa sedang panas-panasnya. Tak heran, suhu di sirkuit Jerez pun membara layaknya sauna. Tercatat, temperatur lintasan mencapai 57 derajat Celcius. Beberapa cara dilakukan para rider untuk mengatasinya. Mulai dari melilitkan handuk di leher, membuka wear pack, atau seperti yang dilakukan Danilo Petrucci ini, membawa kipas angin portable. Bisa aja. Momen tak biasa juga dialami oleh sang Top Gun, Maverick Viñales, yang selalu fokus dan kerahkan performa 100% dalam setiap balapan, ternyata bisa juga hilang konsentrasi. Lagi asyik-asyiknya kejar target waktu pole position di sesi kualifikasi, MV12 terpaksa harus ganti motor dan kembali ke pit. Tanpa disadari, dia malah mau ganti motornya Rossi. Oh no. Aduh, maaf. Ternyata kamu bisa khilaf juga ya. Drama crash kembali berlanjut di sirkuit Jerez. Tikungan demi tikungan kembali memakan korban di Circuito de Ángel Nieto ini.
mulai dari kelas Moto3, It is, just as we've said it. Moto2, Here in this race, the heat here today in Spain. maupun MotoGP. KTM Binder's Do you gone know down. what? This is what... Beberapa rider berjatuhan dan terpaksa tak lanjutkan balapan. This is cruel in the extreme. This is what... Harus diakui, dominasi rider Spanyol saat ini kuasai MotoGP. Namun pasukan rider negeri pasta tak mau kalah begitu saja. Italia akhirnya unjuk gigi dan rebut kejayaan di podium Moto2 Andalusia GP. Enea Bastianini akhirnya bisa catatkan rekor dan raih juara 1, disusul oleh Luca Marini di podium 2 dan Marco Bezzecchi di posisi 3. Uniknya, 2 di antaranya adalah anak didik sang VR46. Wah, bangga banget deh pastinya di dokter. Saking senangnya bisa meraih prestasi, 2 rekan setim, Luca Marini dan Marco Bezzecchi, berniat memberikan ucapan selamat sebagai tanda bahagia dong ya. Tapi, hal tak terduga terjadi saat mereka melakukan tos. Bezzecchi tak sengaja menyenggol Marini dan mengakibatkan kedua rider ini terjatuh bersama. Aduh, ada-ada aja sih. Untung udah finish ya. Coba kalau belum finish, bisa jadi gontok-gontokan deh. Tak hanya rider Italia yang berbahagia, tim Garputala juga akhirnya bisa tersenyum lega melihat ketiga rider besutannya taklukan podium Andalusia. Oh, is it going to try and throw the back? Is that Leclerc? Melesat jauh, tak terkejar lawan-lawannya, Fabio Quartararo is the king of Jerez era baru. Disusul oleh Maverick Viñales di posisi 2, dan akhirnya Valentino Rossi yang kembali jajaki podium setelah penantian panjang sejak GP Amerika di musim 2019. So, kita tunggu aksi mereka selanjutnya. 21 years to hear the Marseilles ring out in the MotoGP race. Hampir 15 bulan Valentino Rossi tak kunjung raih hasil bagus. Tak heran The Doctor begitu sumringah ketika berhasil capai podium 3 di Andalusia. Vale yang dikenal dengan aksi selebrasinya harus urungkan niat, raihkan kemenangan bersama para fans setianya di sirkuit. Sebagai gantinya, Rossi meminggirkan motornya di pinggir lintasan dan bersorak sambil menghadap tribun penonton. Yes, The Doctor, we also miss your celebration.